wangi jadi sarengit ya. Mari aman tong minyak sengit mah beda mani putarasi indah itu indah. 29 karena maulid lahir beberapa kitab yang menceritakan riwayat Nabi bernilai sastra tinggi, simpel dan impresif. Karena maulid lahir beberapa kitab khusus yang menceritakan riwayat Nabi yang bernilai sastra, ya, bernilai sastra tinggi. Tadi sudah disebutkan oleh Ajengan Asep, kayak pakaian Bahar Tawil, Bahar Kamil, Bahar Basi. Nggak tahu perbedaan Bahar Tawil dengan Bahar Basit di mana Pak Asep? Kalau dulu kalau saya ini Tiara Bil Mustafa itu Bahar Tawil ya. Dan Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Nanti itu khusus belajar ke Asep. Dan impresif. Coba bayangkan simpel. Sejarah Nabi yang begitu panjang dipadatkan dalam berjanji, dipadatkan dalam Simkuduror, dipadatkan dalam Syaraful Anam, dipadatkan dalam Burdah. Manehanana boga teu begitu, teu boga. Itu kan memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Jika nama tersebut sastra, wah sastra mah zaman jahiliyah. Tadi disebutkan Ka'ab bin Zuhair itu dikenal di kalangan jahiliyah dan setelah masuk Islam juga banyak mengeluarkan syair-syair yang membangkitkan semangat orang Islam, diperlukan di saat peperangan-peperangan. Ya. Hanya Antara yang tidak sampai. Jadi Antara, Ka'ab bin Zuhair itu penyair-penyair zaman jahiliyah, tapi Ka'ab akhirnya masuk Islam. Nah, ini kan karena maulid. So, saya bertanya, apakah itu tidak berkaitan dengan maulid? Berkaitan dengan maulid. Berjanji kaitan maulid, Syaraful Anam kaitan maulid, Burdah kaitan maulid, Tiba kaitan maulid. Dan mereka apa ingin populer enggak? Apa ingin duit enggak? Apa ingin ini enggak? Apa niatnya? Cinta. Ada nggak orang yang cintanya kepada Nabi sedemikian rupa sampai mereka tuangkan karena nggak puas? Aku nggak puas, cintaku hanya di hati saja. Aku ingin tuangkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya mengandung nilai sastra. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak nilai sastra? Orang itu artinya tidak mengerti sastra Arab. Can ngaji arun, arunna can tamat. So, kita nanya karena kita arun, ohnya besok di parutnya, wah itu masya Allah. Kan saya merenungkan ini, ya. 3 hari saya nuliskan ini tuh. Saya harus berimajinasi, saya harus, kalau istilah orang itu ability in abstract thinking, kemampuan berpikir abstrak. Saya harus konsentrasi mulu dan itu apa yang bisa ditarik. Salah satu di antaranya, masya Allah, melahirkan karya-karya sastra itu. Dan karya sastra itu memasyarakat loh. Banyak buku yang tidak memasyarakat. Bukan hanya memasyarakat, dihafal, dibaca. Aya kalana nu maca teh teu ngarti hartina tapi nikmat we. Apa ibu-ibu mah kata-kata teu ngarti hartina teh. Naon teh teu ngarti tapi nikmat khusyuk. Bayangkeun teu ngarti tapi ceurik. Sok pokok ngartos. Bayangkeun itu nilai keagungan maulid saya ada kalanya punten seuri teh seuri eta bisa dekat ceurik komo lamun ngarti hartina teu ngarti wae nepi ka ceurik boga duit itu kan hebat sekali komo lamun ngarti kapaehan Masya Allah saya bilang
Yang ke-30, bukan hanya untuk dibaca tetapi sekaligus dihafalkan karena kesadaran. Dihafalkan karena kesadaran, tidak dipaksa. Karena berulang, bosan. Malam ini kita ini Simtutulor rajin datang. Dan jamaah-jamaah sholawatnya kan banyak orang yang memanfaatkan akhirnya menjadi jamaah sholawat gitu. Majlis sholawat. Masya Allah, saya bilang gitu kan. Kemudian ke-31, kelahiran seseorang itu ada kalanya menjadi sebuah ukuran yang penting untuk menandai identitas seseorang. So, semua CV kita, kurikulum fitri, naon mulainya tidak kelahiran, tanggal lahir, KTP, surat BPJS, surat nikah. Surat nikah kan lahir tanggal sabaraha, semuanya. Sampai sekarang ke bangsa kartu kredit kan segala macam. Kalau kita ke toko ininya, kelahirannya saja, kelahirannya kapan nih katanya? Saya di rumah sakit Santosa lupa surat kelahirannya dia Pak sebutkan, Pak Syarif Muhammad nih. Banyak yang tanggal 5/11, 54 tapi ketahuan nanti di alamatnya. Tuh, itu kelahiran. Ya. Jadi kelahiran itu Allah berikan sebagai sebuah alat untuk membedakan satu dengan yang lain yang paling gampang. Sebuah identitas. Kemudian yang ke-32, 21 Maret 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal ya, menjadi pengetahuan masyarakat luas. Tadi sudah saya sampaikan. Sahanut apa? Ya. Barudak SD wae tahun 571 Masehi. Aya embel-embel tahun gajah. Kan itu. Oh itu masyarakat dan itu masuk dalam bagian sejarah. Pada hakikatnya itu muludan sebetulnya. Ke-33, hanya kelahiran Nabi, rekaman peristiwanya disajikan secara utuh. Hanya kelahiran Nabi, rekaman peristiwanya disajikan secara utuh. Sisi apa saja, baik yang rasional maupun yang irasional. Orang lain tak percaya, lo gimana kau tahu bahwa Siti Aminah ketika itu diaping oleh Siti Maryam dengan Siti Asia, ya. Ini kan sudah masuk dalam domain gaib. Ya. Dilahirkan dalam keadaan sudah bersih, sudah dalam keadaan disunat. Masya Allah. Wa Rasulullah wa bi amyadaihi 'alal ard rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Itu beda dengan yang lain. Wa Rasulullah pada saat Rasulullah sampaikan wadi'an yadaihi 'alal ard. Wadi'an tepat jadi nangkuban kan. Wadi'an yadaihi 'alal ard. Hese. Ya. Rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Kesini kieu kaluhur. Diterjemahkanlah oleh para ahli. Itu baru saat kelahiran yang hanya beberapa detik. Itu kan hanya beberapa detik. Dijelaskan di sana Baroza. Wadi'an yadaihi, oh orangnya ini tawadhu, rafi'an ra'sahu, oh orangnya ini akan dikenal oleh semua makhluk. Hanya dari satu bait saja dari sekian peristiwa yang berlangsung pada saat kelahiran Rasulullah SAW. Masya Allah. So, sekarang masalah
no bisa mengimbangi kelahiran lo, saat kelahiran ini. Kelahiran Nabi dibanding dengan kelahiran Nabi hesek mulai ayat ya. Jangankan orang lain, kita sendiri nggak tahu mak kumaha ke orang ngelahirkan kikik mau gigis pohon deui kenapa gitu. Diri bayangkan direkam utuh ya, Masya Allah. Jadi yang ke-33 tadi hanya kelahiran Nabi, rekaman peristiwanya disajikan secara utuh. Yang ke-34, tidak takutkah lahir generasi muda yang tidak mengenal sejarah nabinya terganti dengan figur idola yang lainnya. Kalau misalnya riwayat Nabi dihilangkan, sekarang aja kan anak-anak sekarang sudah mulai berubah idolanya, Pak Oji. Idola ke ini, idola ke ini, idola ke ini, gitu kan. Jadi ada sebuah proses degradasi. Dengan kita maulid, nah kita selalu memperbaharui. Yang selalu saya sampaikan di maulid itu pendapat Maurice Bucaille yang mencoba mengupas kenapa Rasulullah selama hidupnya sehat terus. Itu membahas Rasulullah dari sisi sehatnya Rasul. Sebutkan ada 10 aspek ini, macam-macam lah. Itu lama-lama bisa tergantikan figur Rasulullah dengan idola yang lainnya. Kemudian 35, maulid tidak jarang menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering untuk mengupas pribadi Nabi. Baik ilmuwan muslim maupun para orang orientalis. Nah, kalau maulid menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Ayah kata Pak Jengan Hidayat beberapa kali ceramah mungkin gue ganti kan temanya. Maulidnya maulid. Tapi sekarang yang diangkat ini, sekarang ini malah menjadi kupasan, menjadi bahasan yang tidak pernah kering. Yang ke-36, peringatan maulid bisa diikuti lintas generasi, lintas status sosial, lintas latar belakang pendidikan. So, kalau sudah maulid campur dah, ibu dah bunga gandengan dan bikin kaki-kaki ayat. Kan pengajian Wahabi mengarah orang ngumpul, hati-hati di sana. Baru dah ngomong, so kayak namuludan, wah, rupa-rupa dengan tukang dagang segala rupa ayat. Yang mainan, abu manis, kacang, pabaliut, mana namuludan, mana dagang. Tapi itulah sebuah kegembiraan, ya. Gembira kan. Ya. Dan itu secara tidak langsung memberikan keuntungan kan kepada mereka. Ya. Itu nggak pernah difahami oleh mereka. Ya. So, udah tukang kacang teresep di mana dulu ini buludan. Terus beya kayaknya buludan. Terus ayah gue lah buludan. Ayah gue serajat. Kenal lah buludan. Itu kalau menurut bahasa orang tua kita itu yang namanya barokah. Barokahnya itu Masya Allah ya, terasa oleh orang lain ya. Lintas generasi, lintas status sosial ya. Jenderal datang di buludan Masarua di nama Bukan abdi mah kena dia itu biasa di buludan datang tukang nanti Cina diuk itu kan nggak ada ya. Lintas status sosial, lintas itu.
ke-37, pihak yang membid'ahkan terlalu picik dan tertil hanya karena alasan tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu mencontohkan untuk zamannya. Rentang 1400 tahun sudah banyak perubahan. Lantaran zaman Nabi belum ada KFC itu bid'ah. Lah, orang Amerika dan Kindonat bid'ah, Supermall bid'ah. Kamu pakai eskalator ke dulu kemana? Jadi lobatin bid'ah ya kan. Jadi pihak yang membid'ahkan terlalu picik dan terbil hanya karena alasan tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang ingin saya berikan penekanan, Nabi itu hidup 1400 tahun yang lalu. Hidup ini terus berubah dan berkembang. Apa yang asli pada zaman Nabi sekarang sudah nggak bisa lagi. Kan kata-katanya apa, murni kan? Ya. Aduh, murni ada headset. Ya. Apakah haji sekarang murni? Enggak. Tawaf saja sudah. Kalau saya menilai tawaf zaman Nabi dengan tawaf sekarang itu hanya tinggal 40%. Sudah jauh dari tawafnya Nabi. Nabi putaran 1 sampai putaran 3 lari-lari kecil. Mulai putaran keempat sudah mulai membesar. Nabi istilah langsung mencium Hajar Aswad. Ya, Pak Jenazah. Nabi mencium Hajar Aswad. Diganti oleh Sayyidina Umar. Waduh, berat lamun jika Nabi kudu mencium Hajar Aswad. Ganti istilah itu. Wah, saya selalu mengatakan bahwa raja bid'ah itu Sayyidina Umar. Sok gugahkan Sayyidina Umar. Aduh, kalau tidak ada Sayyidina Umar, Islam itu sangat berat dan sangat memberatkan. Terbukanya ijtihad itu karena Sayyidina Umar. Lu disebut bid'ah kan? Baik. Kemudian yang ke-38, dibalik membid'ahkan ada skenario yang besar untuk membenturkan dan melemahkan kekuatan umat Islam. Ini pasti ada skenario besar. Dan usahanya mah hayang ke Islam tetap bersatu. Islam teh gontok-gontokan, Islam teh pasea. Itu kita terjebak dengan permainan orang. Ada skenario besar. Ini kan pernah kita sampaikan. Sengaja kita dibenturkan. Kemudian yang ke-39, non-muslim yang tidak senang Islam berkembang, dirawat, dikompori, dan disapot. Program-program untuk memecah belah ini. Non-muslim yang tidak senang. Saya curiganya kok ini semua skenario besar Yahudi kok. Skenario besar Israel. Skenario besar Inggris Amerika. Mereka takut loh kalau Islam menjadi sebuah kekuatan. Secara tidak disadari, gerakan pembid'ahan mereduksi dan menegasi kemuliaan pribadi Nabi Muhammad SAW.
secara tidak disadari gerakan tindakan itu mereduksi, itu menegasi, itu mengurangi, ya. Mengurangi ya. Kemuliaan pribadi Rasulullah di hadapan manusia. Untuk pribadinya sendiri saya yakin Rasulullah tidak akan pernah terkurangi. Ya. Ini sadar nggak mereka? Itu mereduksi, menegasi. Nah, kemudian yang ke-41 ini yang sering dijadikan mereka memvonis maulid Nabi, maulid bid'ah karena masuk kategori ritual bukan sarana ya. Logika yang dibangun bodoh, gegabah dan salah kaprah. Kalau ritual itu ada kaifiahnya, kalau ritual itu ada hukumnya, kalau ritual itu ada niat, syarat, rukun, wajib, kan mereka sebutkan ritual, bukan sarana. Kenapa maulid bid'ah? Karena maulid ritual. Di mana ritual baku dari maulid? Di Cigonewah yang di Asalan bersepeda maulid. Di Asalan yang di Cicadas dengan Asen bersepeda maulid. Ada enggak syaratnya, rukunnya, wajibnya? Enggak, ritual. Kalaupun ada unsur ritualnya itu kita akui, tetapi unsur ritual dari akibat dari kondisi yang terbangun. Tapi maulid bukan ritual. Bodoh kan mereka. Logika yang dibangunnya ini salah. Saya nggak melihat maulid ritual. Ada unsur-unsur ritualnya, itu tidak kita pungkiri. Tetapi itu bukan ritual. Kalaupun tadi misalnya ada yang menyampaikan sunnah karena melihat, karena merasakan nilai-nilai positif yang sangat banyak, tetapi sunnahnya tidak dalam kategori sunat ibadah makhluk. Tidak. Ini yang bodoh. Kata siapa ritual? Nggak ada, bebas kok waktunya. Kalau ritual itu waktunya puasa ke ritual, ini ritual, ini mah nggak ada ritual ya. Sarana kok ya. 42 bumbu maulid ya. Pawai, patung Buddha, bawa tumpeng ya. Itu mereka tidak bisa membedakan antara ritual dengan kearifan budaya lokal. Itu kan komo sembilan nama, masa bodoh dengan bawa patung kuda aja. Aduh, cekurang kayak bodohnya kata toloyo. Tukang peongan kayak gitu, harus disimpan di bujur, diharapkan bujur kuda. Itu kan hanya aksesoris. Ya. Sok atau ngamunnya mah dobrak acara di Jogja sekatenan sebelah macam wah mau diberni kurang Jogja Sultan Agung ya uang menang Agus ka Jogja. Oke, baik. 43 kelahiran Nabi bagian dari kegembiraan para nabi sebelumnya yang disampaikan kepada umat-umatnya. Bagian kegembiraan, lucu kan? Kalau secara logika, dia bagian kegembiraan. Saya ngomong ke Pak Arin, bunga, bakal menang duit. Oh, mohon, alhamdulillah ditungguan. Konkret, ayat. Hari di rumah ada. Alhamdulillah gembira, dan itu belum masih jauh gitu loh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang dipergunakan falyafrah, bergembiralah.
Masa orang-orang sebelum Rasulullah sudah bergembira, hari orang yang menjadi umatnya tidak bergembira? Itu aneh. Bodoh. Itu aneh. Kegembiraan ini sudah diekspos sejak lama oleh para nabi sebelumnya. Ke-44, pengingkaran terhadap kelahiran Nabi tidak adalah penyakit hati dan degradasi iman. Kan pengingkaran kelahiran Nabi itu sama dengan tidak mengakui Nabi. Kelahiran Nabi, oh kalau itu mah Nabi tidak lahir. Nah terus kumaha atuh? Dan mestinya ini bagian dari iman kepada Nabi, bahwa Nabi lahir sebagai manusia. Tadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Ajengan Asep. Kemudian yang ke-45, cerminan berpikir sempit, kerdil, dan tidak konsisten mengakui puasa Senin, tapi menafikan bentuk peringatan lain. Mereka mengakui Senin itu peringatan, tapi tidak mengakui yang lainnya. Itu kan tidak konsisten. Tidak istiqomah. Harusnya konsisten, utuh. 46, hikmah dan nilai positif, maslahat dan manfaat maulid, kandungannya sangat luar biasa. Ada dakwah, ada biografi Nabi tadi, ada baca Quran, baca sholawat, silaturahmi, thalabul ilmi, sedekah, penguatan iman, dan lain sebagainya. Hikmah, banyaklah hikmah itu bisa kita runtut sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang ke-47, maulid merupakan kesinambungan proses penyampaian biografi Nabi, sebagai idola, sebagai uswatun hasanah, dalam sebuah momen yang spesifik. Mungkin ini tadi sudah dibahas mungkin, kesinambungan proses penyampaian biografi Nabi. Sinambung, continue, sustainable. Maulid Nabi merupakan referensi tentang dinamika masyarakat, ilmu budaya yang diangkat sedikit demi sedikit. Menjadi bahan kajian, adanya dinamika masyarakat, kemudian adanya juga perkawinan dengan budaya, dan itu sesuatu yang tidak terelakkan. Nah, akhirnya mah hadi basalamat nih tahampuran dengan hasil wayang gitu kan. Itu kan dinamika masyarakat. Nah, harapkan wayang, waduh, perhame kadalang-dalang kayak naon deui gitu kan. Dan pengalaman Lombok dibakar. Yang ke-49, taruhlah selain bid'ah dan sebagainya, paling sederhana kita melihat maulidan ini sebagai forum ekspresi kegembiraan. Gembira ini gabungan. Gembira ini gabungan dari senang, gembira ini gabungan dari
cinta, gembira ini gabungan dari rindu, ya. Gembira, ya. Minimal itulah. Ya. Kemudian yang ke-50, menghidupkan momentum yang penting seperti momentum Maulid itu identik dengan menghidupkan agama. Ini kan syiar Islam. Nanti orang suatu saat mungkin akan jenuh dengan dakwah-dakwah Islam. Harus melalui cerita, harus mengangkat kembali Nabi. Ya. Kemudian yang ke-51, ya. Selain Maulid banyak momentum yang lainnya. Kenapa yang lain kok diperingati? Contoh misalnya, lebih penting mana peringatan Maulid dengan peringatan Tahun Baru Hijriah? Mana memperingati Tahun Baru Hijriah? Selamat Tahun Baru Hijriah. Padahal itu hanya terkait dengan Sayyidina Umar saja. Memang betul hijrahnya Rasulullah, tetapi hijrahnya Rasulullah itu terlalu monoton. Untuk menutupi momentum Maulid, angkatlah Hijriah, Tahun Baru Hijriah. Itu sama-sama beda. Datangin Nabi nggak pernah memperingat, nggak ada peringatan Hijriah lain. Itu mau lebih bid'ah dari bid'ah. Banyak momentum-momentum lain. Ya. Sok ayana di kerajaan Saudi banyak itu. Kemarin kan pernah mengadakan 1000 kelahiran Raja Sumur. Wah ini kan baru sekali ini, akhirnya ditutup lagi kan. Seminggu lebih daripada Mauludan. Nah kemudian yang ke-52, di Indonesia sudah berlangsung peringatan Maulid Isra Mi'raj itu di Istana Merdeka gitu kan. Itu disiarkan di Indonesia. Itu namanya kegiatan bid'ah massal. Di Istana Merdeka loh. Itu sudah berlangsung sejak tahun 46. Jadi bangsa presiden-presiden Indonesia kan SBY, Jokowi, ahli bid'ah semua. Habis neraka kan. Bejaannya ingin aja